warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cahaya Abibila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 2010205013. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Administration and Supervision Education. Saya akan menyimpulkan atau membuat rangkuman dari 6 materi yang telah diberikan. Baiklah teman-teman sekalian, enjoy my video. Baiklah, saya akan menyimpulkan ada 6 materi. Yang pertama adalah konsep dan teori administrasi pendidikan. Yang kedua, pengertian ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan fungsi penting administrasi pendidikan. Yang ketiga, administrasi tata laksana sekolah. Yang keempat, pelaksanaan pedoman administrasi dan supervisi pendidikan. Yang kelima, administrasi personalia guru dan pegawai, serta administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, materi yang pertama mengenai konsep dan teori administrasi pendidikan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang administrasi pendidikan, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari administrasi. Jadi, secara teoritik, administrasi adalah melayani secara intensif, dan secara etimologis, dalam bahasa Inggris administer yang artinya melayani, memenuhi, dan membantu, yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad and minister, dan dapat disimpulkan bahwa melayani secara intensif. Dan apa itu administrasi pendidikan? Menurut Robert L. Wilson, administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan untuk pengajaran yang lebih baik bagi anak-anak yang di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah sikap manusia dalam menanggapi pendidikan, bertujuan untuk lebih menggunakan sumber daya dengan baik agar tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan konsep administrasi pendidikan. Menurut Daryanto, ada 5 prinsip administrasi. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Serta tujuan administrasi pendidikan adalah efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, serta kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan untuk menentukan sebagai kriteria keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Ada 4 proses administrasi pendidikan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga adalah fungsi penggerakan atau actuation. Dan keempat adalah controlling atau pengawasan. Administrasi pendidikan memiliki 6 ruang lingkup, yaitu diantaranya administrasi tata laksana sekolah, administrasi personel guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, supervisi pengajaran, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, serta pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Administrasi memiliki beberapa teori, yang diantaranya adalah teori hubungan manusia, teori pengambilan keputusan, teori perilaku, teori sistem, dan teori kontingensi. Materi yang kedua membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, prinsip, serta fungsi penting dalam administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan itu sendiri adalah cara bekerja dengan sekelompok orang dengan melakukan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dengan mendatangkan hasil yang baik yang tepat sesuai dengan pendidikan yang telah ditentukan. Menurut Sonang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup administrasi pendidikan diantaranya adalah administrasi tata laksana sekolah, administrasi guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, supervisi pengajaran, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, serta perencanaan dan pendirian bangunan sekolah. Dan tujuan dari administrasi pendidikan adalah efisiensi dan efektivitas, kemampuan menyesuaikan diri, serta kepuasan kerja, dan memiliki
juga prinsip-prinsip yang diantaranya prinsip efisiensi, prinsip pengelolaan, prinsip keutamaan tugas pengelolaan, prinsip kerjasama, dan prinsip kepemimpinan yang efektif. Fungsi penting dalam administrasi pendidikan adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Materi yang ketiga adalah mengenai administrasi tata laksana sekolah. Administrasi tata laksana merupakan serangkaian kegiatan mencatat, menyimpan, menghimpun, mengelola, dan mengirimkan benda-benda tertulis serta warkat yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah ataupun pendidikan. Dan pada umumnya surat merupakan peranan penting yang digunakan dalam tata usaha, namun juga digunakan sebagai alat komunikasi atau jenis surat meliputi surat dinas dan nota dinas. Dan menurut Ngalim Purwanto, administrasi tata laksana sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan perbekalan, keuangan dan pembukuannya, korespondensis atau surat menyurat, laporan-laporan baik itu laporan bulanan maupun tahunan, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan dan pemberhentian pegawai, serta pengisian buku pokok, klaver, lapor, dan sebagainya. Adapun tujuan administrasi tata laksana dalam menunjang garapan-garapan administrasi sekolah sebagai berikut: terhadap administrasi peserta didik, terhadap administrasi personel, terhadap administrasi kurikulum, terhadap administrasi sarana dan prasarana, terhadap administrasi biaya, terhadap tata laksana sendiri, terhadap administrasi organisasi, terhadap administrasi humas, terhadap supervisi pendidikan. Dan peranan administrasi tata laksana mempunyai tiga pokok peranan. Di antaranya adalah melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pemimpin organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Dan secara terperinci, kegiatan yang dibantu kemudahannya bagi ketatausahaan sekolah dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan sekolah. Di antaranya, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen siswa, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil, kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah, serta kegiatan mengenai surat menyurat, menyangkut penataan keuangan, dan menunjang manajemen usarana. Pengelola ketatausahaan sekolah seharusnya dilakukan oleh sekelompok orang yang tepat, karena hal ini bertujuan agar tidak menghambat proses administrasi serta pengerjaan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi atau TIK yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan hal-hal. Dan sekelompok orang tersebut juga harus mengerti bagaimana cara pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, maupun organisasi atau manajemen, dan serta ketatausahaan yang lainnya diperlukan, antara lain daftar hadir pegawai, buku piket, serta buku notulen rapat sekolah. Dari 4, mengenai pelaksanaan pedoman administrasi dan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan mempunyai makna kerjasama antara guru dan kepala sekolah untuk mencapai ketentuan pendidikan yang sudah disepakati bersama. Ketetapan pendidikan yang dibuat berdasarkan dari beberapa ketentuan pendidikan yang merentang dari tujuan yang sederhana sampai dengan tujuan yang kompleks, tergantung lingkup dan tingkat pengertian pendidikan yang dimaksud. Supervisi pendidikan mengandung pengertian proses pengamatan dan pembinaan supervisor kepada guru guna mencapai tujuan pendidikan yang disepakati.
Menurut RIPAI, pengelompokan teknik supervisi dibagikan menjadi dua, yaitu menurut aspek yang dilihat dari jumlah orang yang disupervise dan dilihat dari langsung atau tidaknya supervisor menghadapi orang yang disupervisi. Menurut RIPAI, pengelompokan teknik supervisi dibedakan menjadi dua berdasarkan orang yang disupervisi dan secara langsung atau tidak langsung. Menurut teknik yang dilihat berdasarkan orangnya dibedakan menjadi teknik individual dan berkelompok atau golongan, dan berdasarkan secara langsung atau tidak langsung dibedakan menjadi dua pula, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung. Teknik individual dilakukan dengan cara kunjungan kelas, observasi kelas, saling mengunjungi kelas, rapat guru, studi antar kelompok guru, diskusi, seminar, diskusi panel, buletin supervisi, demonstrasi mengajar, perpustakaan jabatan, serta penjelasan sekolah untuk anggota staf atau field trip. Dan faktor pendekatan dan langkah dalam supervisi pendidikan memiliki fungsi, yaitu fungsi inspeksi, fungsi penelitian, fungsi pelatihan, fungsi bimbingan, fungsi penilaian. Materi 5, administrasi personalia, guru dan pegawai. Administrasi kepegawaian atau administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari aspek penataan pegawai secara kronologis, menurut proses penanganannya, aspek itu meliputi cara penempatan dan penugasan, cara pemeliharaannya, cara pembinaannya, cara mengevaluasi, dan cara menangani pemutusan dan hubungan kerja. Personel sekolah terdiri dari kepala sekolah, pegawai tata usaha, guru kelas, dan guru bidang studi, dan terdapat 24 format dalam administrasi kepegawaian, yang diantaranya adalah rencana kebutuhan pegawai guru, usul pengadaan pegawai guru, usul pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Yang terakhir mengenai administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dengan sumber-sumber manusia yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organis secara efisien. Administrasi guru seringkali disalahartikan sebagai semata-mata ketatausahaan pendidikan. Namun, mendefinisikan administrasi guru tidak begitu mudah karena menyangkut pengertian yang luas. Ruang lingkup administrasi guru mencakup beberapa bidang, yaitu bidang tata usaha sekolah, bidang personalia murid yang meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Bidang personal guru, bidang pengawasan, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang mencakup beberapa ruang lingkup, yaitu administrasi kurikulum, administrasi ketenagaan pendidikan, administrasi keisiswaan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, administrasi keuangan, administrasi perkantoran, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, serta administrasi hubungan dengan masyarakat. Fungsi administrasi guru mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan tujuan administrasi guru memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan jangka panjang. Peranan guru dalam administrasi pendidikan meliputi pengambilan inisiatif, wakil masyarakat, orang yang ahli dalam mata pelajaran, penegak disiplin, pelaksanaan administrasi pendidikan, pemimpin generasi muda, penerjemah kepada masyarakat. Dan pentingnya administrasi mengajar sebagai pedoman pembelajaran, sebagai standar minimal kinerja guru, peningkatan kinerja guru, alat evaluasi kinerja guru, dan beberapa kelengkapan administrasi pengajar,
yang berupa dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan, dokumen kurikulum setiap mata pelajaran, pedoman implementasi kurikulum, buku teks pelajaran, buku panduan guru. Setelah mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.